Selanjutnya adalah perencanaan strategis. Nah, artinya itu proses menentukan tujuan jangka panjang, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Fokusnya itu bukan pada kegiatan sehari-hari, tetapi pada masa depan atau 3, 5, sampai 10 tahun atau lebih. Nah, tim IT itu harus mendukung tujuan jangka panjang perusahaan sehingga manajer IT dan analisis sistem perlu terlibat dalam proses ini. Nah, untuk gambaran umum perencanaan strategisnya itu, perencanaan strategis dimulai dari visi perusahaan yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai. Nah, dari visi tersebut itu, perusahaan membuat tujuan jangka pendek dan menengah, misalnya target 1, 3, atau 5 tahun. Nah, untuk mencapainya, dibuat tujuan kecil yang lebih spesifik atau seperti target bulanan atau kuartalan. Nah, satu tujuan yang paling penting disebut critical success factor atau faktor keberhasilan utama yang harus dicapai agar misi itu bisa terlaksana. Tujuan ini bisa berupa rencana taktis, contohnya membuat website baru atau melatih tim layanan pelanggan. Nah, di sini ada komponen SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatan sendiri itu terdiri dari staf desain web yang luar biasa, lalu pergantian analisis sistem yang rendah, jaringan yang baru saja ditingkatkan. Itu bisa jadi kekuatan. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu bisa masih menggunakan beberapa sistem lawas, lalu kenaikan anggarannya itu ditolak, dan dokumen perlu diperbarui. Untuk peluangnya, posisi yang baik untuk ekspansi, lalu bisa menjadi yang pertama dengan software baru, lalu potensi tinggi untuk pertumbuhan B2B. Nah, untuk ancamannya yaitu persaingan web baru yang agresif, lalu dampak peraturan FCC baru, dan perusahaan lain menawarkan manfaat yang lebih baik. Nah, untuk peran Departemen IT-nya sendiri itu adalah analisis kan perlu nih memahami perencanaan strategis karena perannya itu nggak hanya teknis, tapi juga mendukung arah besar perusahaan. Contohnya, ada analisis yang hanya melihat tugas teknis itu, misalnya saya pakai alat case atau tool case, tapi ada juga yang melihat perannya itu lebih luas, kayak aku nih bantu perusahaan sukses di bisnis baru. Nah, analisis yang berpengalaman tahu bahwa perencanaan sejak awal itu sangat penting agar proyek IT berhasil. Dengan perencanaan yang baik, bisa dipastikan bahwa proyek mendukung strategi dan kebutuhan operasional perusahaan. Lalu lingkup atau scope proyek jelas dan terdefinisi dengan baik. Dan tujuan proyek realistis bisa dicapai serta sesuai dengan kondisi dan faktor yang ada. Selanjutnya ada alat perencanaan yang strategis. Nah, dalam perencanaan strategis itu banyak perusahaan masih mengandalkan tim IT untuk memilih alat yang tepat. Nah, kayak ada yang memakai cara sederhana seperti tabel di Microsoft Word agar lebih terstruktur. Lalu juga ada yang lebih suka pakai Microsoft Excel karena mudah menampilkan prioritas perbandingan. Lalu atau cara yang lebih canggih adalah memakai case tool kayak yang sudah aku sebutin sebelumnya, yang bisa menggabungkan data, diagram, dan informasi lain dalam satu struktur. Nah, hasilnya itu lebih konsisten, berkualitas, dan menghemat waktu analisis sistemnya. Nah, selain itu, ada juga teknik lain nih yang sering dibantu software seperti mind map, balance scorecard, dan gap analysis. Nah, tugas penting analis sistem adalah mengetahui kapan alat atau teknik tertentu paling tepat digunakan sesuai kebutuhan proyek. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang kasus bisnis. Kasus bisnis ini sangat penting dalam perencanaan sistem karena di sini tim TI akan mengevaluasi permintaan proyek dengan melihat dasar bisnisnya. Jadi kasus bisnis ini ibarat alasan dan pembenaran mengapa suatu proyek perlu dijalankan.
Sebuah kasus bisnis yang baik harus jelas, mudah dipahami, serta mampu menjelaskan justifikasi dan dampak finansial dari proyek. Ada beberapa hal yang penting yang harus dijawab seperti tujuan proyek, solusi yang diusulkan, perkiraan biaya dan waktu, resiko yang mungkin muncul, serta berapa laba atau keuntungan yang bisa diperoleh. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan alternatif lain sebagai perbandingan. Dengan adanya studi kasus bisnis, manajemen dapat lebih mudah memahami manfaat maupun resiko dari proyek yang direncanakan. Melihat contoh kasus bisnis dari berbagai bidang juga bisa memperkaya wawasan, sehingga perencanaan menjadi lebih matang dan meyakinkan. Jadi intinya kasus bisnis ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar menjadi dasar bagi pengambilan keputusan apakah proyek layak dijalankan atau tidak. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang permintaan sistem. Ada 6 alasan utama kenapa suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan sistem baru. Yang pertama yaitu ada kontrol yang lebih kuat. Sistem baru biasanya memiliki keamanan yang lebih baik, misalnya dengan enskripsi, kata sandi, atau teknologi biometrik seperti Face ID. Hal ini bisa meminimalkan kesalahan input data sekaligus menjaga kenyamanan pengguna. Kedua yaitu pengurangan biaya. Sistem lama seringkali mahal dalam perawatan atau perbaikan. Dengan sistem baru biasanya biayanya lebih hemat dan lebih mendukung tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada informasi yang lebih banyak dan lebih baik. Sistem lama mungkin tidak bisa memberikan informasi yang lengkap dan efisien, padahal perusahaan membutuhkan data yang akurat untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu ada kinerja yang lebih baik. Sistem baru dapat meningkatkan standar kinerja terutama dari sisi kecepatan, akurasi maupun waktu respon. Yang kelima yaitu ada peningkatan layanan kepada pelanggan. Sistem baru memungkinkan perusahaan memberi layanan lebih baik, misalnya penyediaan informasi online atau mempercepat proses layanan. Dan yang terakhir itu dukungan untuk produk dan layanan baru. Ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, biasanya diperlukan sistem yang bisa menyesuaikan kebutuhan tersebut. Sistem lama seringkali tidak mendukung, sehingga sistem baru sangat diperlukan. Jadi intinya permintaan sistem baru ini muncul karena perusahaan butuh sesuatu yang lebih aman, lebih efisien, lebih hemat biaya, sekaligus bisa mendukung pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Adalah faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu rencana strategis, manajemen puncak, permintaan pengguna, departemen teknologi, informasi, keuangan, saan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada teknologi, pemasok, pelanggan, kompetitor, ekonomi, juga pemerintahan. Oke, selanjutnya adalah permintaan sistem pesan, di mana sebagian besar organisasi ini menerima lebih banyak permintaan sistem daripada yang dapat ditangani oleh Departemen Teknologi Informasi sendiri. Nah, karena itu evaluasi permintaan biasanya dilakukan oleh kelompok manajemen atau pengguna kunci yang disebut sebagai komite peninjau sistem atau komite sumber daya komputer. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memanfaatkan penilaian dan pengalaman bersama untuk menilai permintaan proyek. Oke, yang pertama adalah formulir permintaan sistem, di mana formulir yang dirancang dengan baik akan mencederhanakan proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulir ini harus mudah dipahami dan menyertakan instruksi yang jelas. Yang kedua adalah alat permintaan sistem, di mana jika permintaan sistem semakin banyak, alat khusus seperti integrasi dapat digunakan untuk merutekan, melacak, dan menganalisis permintaan agar kinerja lebih optimal. Yang terakhir adalah komite peninjauan sistem, di mana banyak perusahaan besar ini memakai komite peninjau sistem untuk mengevaluasi permintaan. Karena pendekatan ini tuh menghadirkan beragam pengalaman dan sudut pandang sehingga prioritas lebih tepat dan keputusan tidak dipengaruhi bias individu.
Baik, di slide selanjutnya ini juga ada 2.7 sebab menilai kelayakan permintaan, di mana permintaan sistem harus diuji kelayakannya. Permintaan yang tidak sesuai atau tidak diperlukan harus ditolak. Jika melibatkan sistem baru atau perubahan besar, perlu dilakukan studi kelayakan. Nah, di mana itu studi yang pertama itu ada studi kelayakan. Tingkat usaha studi kelayakan bergantung pada sifat permintaan. Permintaan sederhana bisa diputuskan cepat, sedangkan permintaan besar dibutuhkan analisis mendalam. Yang kedua ada kelayakan operasional, di mana menilai apakah sistem akan digunakan efektif oleh pengguna, faktor budaya, organisasi, dan kemudahan penggunaan sangat berpengaruh meski sulit diukur pastinya. Yang ketiga ada kelayakan ekonomi. Manfaat sistem harus lebih besar dari biayanya. Biaya dihitung sebagai total cost of ownership, mencakup biaya staf, peningkatan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, efisiensi, konsultasi, fasilitas, serta dampak jika proyek biaya berwujud dan tidak berwujud sama-sama perlu dipertimbangkan. Yang keempat ada kelayakan teknis mengacu pada ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan keahlian. Sistem yang belum layak secara teknis saat ini bisa menjadi layak di masa depan. Yang kelima ada kelayakan jadwal. Proses harus diselesaikan dalam waktu dan dapat diterima. Nah, baik di slide selanjutnya ada 2.8 di subbab menetapkan prioritas. Setelah permintaan sistem yang tidak layak ditolak, komite meninjau menetapkan prioritas untuk permintaan yang tersisa. Prioritas tertinggi diberikan pada proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah dalam waktu tercepat, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada satu prioritas dinamis yang dimana prioritas proyek dapat berubah seiring waktu karena faktor seperti kenaikan biaya, perubahan kelayakan ekonomi, atau hilangnya kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, analisis kelayakan dan penetapan prioritas harus dilakukan terus-menerus sepanjang proses pengembangan sistem. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Dalam menilai prioritas, analisis sistem harus mempertimbangkan pengurangan biaya, di mana, kapan, bagaimana, dan seberapa besarnya. Waktu manfaat dapat dirasakan, serta biaya atau manfaat berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya, ada citra organisasi, moral karyawan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada proyek diskresioner dan non-diskresioner. Proyek diskresioner adalah yang pelaksanaannya bisa dipilih, misalnya membuat laporan baru, sedangkan proyek non-diskresioner wajib dilakukan, misalnya laporan karena peraturan pemerintah. Untuk proyek non-diskresioner terdapat perbedaan apakah perlu tetap melalui komite peninjauan atau langsung dijalankan. Namun, peninjauan semua proyek membantu komite menyusun prioritas dan jadwal realitas sesuai ketersediaan sumber daya teknologi. Selanjutnya adalah di investigasi awal. Terdapat perencanaan investigasi awal di mana penting untuk memberitahu orang tentang investigasi tersebut dalam peran analisis sistem. Nah, alih-alih berfokus pada kesulitan, itu biasanya digunakan untuk pengguna sebagai pemahaman agar lebih baik tentang operasional.
Kemudian untuk perencanaan investigasi awal terdapat 5. Yang pertama ada memahami masalah atau peluang. 2. Menentukan cakupan dan kendala proyek. 3. Melakukan pencarian fakta. 4. Menganalisis kegunaan proyek, biaya manfaat, dan data jadwal. Yang kelima, evaluasi kelayakan. Selanjutnya adalah merangkum investigasi awal. Yang pertama terdapat pendahuluan, merupakan bagian pertama. Kedua, ringkasan permintaan sistem. Ketiga, temuan. Keempat, rekomendasi. Kelima, peran proyek. Keenam, estimasi waktu dan biaya. 7, manfaat yang diharapkan. Dan yang kedelapan adalah lampiran.